Halo bro, kembali lagi di Gaptek.id. Dan ya, jadi kemarin Asus kirimin rig ini ke gua untuk dites dan tentu untuk dibikin video. Rig ini dikirimin dengan kondisi udah dirakit dan gua nggak pegang peralatan custom water cooling sama sekali untuk bongkar pasang ulang. Jadi sebelumnya sorry karena nggak ada proses perakitan rig ini kayak gimana. Intinya di video ini gue mau kasih tahu kalian bagaimana motherboard Asus Maximus 9 Extreme dan GTX 1080 Ti Poseidon Platinum ini berkolaborasi dengan custom water cooling. Seberapa efektif kinerja suhu yang dihasilkan dan seberapa besar improvement yang akan kita dapatkan, yang tentunya untuk keperluan harian. Asus Maximus 9 Extreme adalah motherboard kasta Kaisar dari line up-nya ROG yang memiliki water block dari area CPU, VRM, bahkan sampai ke slot M.2-nya. Gimana nggak Kaisar coba? Motherboard ini punya harga di 9,9 juta rupiah. Tapi itu jelas karena fitur yang dihadirkan emang terbilang cukup gila. Selain water block, motherboard ini juga sebenarnya udah siap untuk extreme tuning, include dengan WiFi, Bluetooth, slot SATA bejibun, fan konektor bejibun, dan tentu aura RGB. Intinya ini bukan motherboard yang ditujukan untuk cari performance tuning yang maksimal aja. Pada dasarnya custom water cooling emang nggak begitu memberikan efek yang jauh banget dari IO liquid atau water cooling. Tapi dengan adanya custom water cooling memang ada kesan seni tersendiri dan biasanya para modder juga sering banget menggunakan metode custom water cooling. Nah, kalau ini adalah GTX 1080 Ti Poseidon Platinum. Ini adalah seri GTX 1080 Ti yang levelnya satu tingkat di atas ROG Strix. Yang membuat VGA card ini unik dan spesial adalah tentu cooling sistemnya yang hybrid. Di saat kompetitor lain menghadirkan VGA card dengan water block only atau dengan IO water cooling, GTX 1080 Ti Poseidon bisa menggunakan air cooling, water cooling, ataupun keduanya. Kalau beli VGA card ini tapi nggak menggunakan custom water cooling pada sistem PC kita, kayaknya apa yang dihadirkan pada VGA card ini jadi agak mubazir. Jadi meskipun ada opsi air cooling, gue tetap lebih merekomendasikan untuk sekalian pakai custom water cooling aja. Kalau lo nggak kepikiran untuk bikin custom water cooling, seri ROG Strix juga sebenarnya udah sangat baik. Biar videonya nggak kepanjangan, kayaknya gue langsung aja unjukin gimana kemampuan dari rig ini. Di sini spek yang gue gunakan adalah tentu Maximus 9 Extreme dan GTX 1080 Ti Poseidon. Selebihnya gue menggunakan Core i7 7700K, Corsair Vengeance RGB 2x8GB, Corsair MP500 NVMe SSD, Cooler Master V750, Asus MG24UQ, hard disk total 4TB, dan water cooling yang gue gunakan di sini adalah dari Baiski. Thank you juga untuk Corsair dan Baiski karena udah bantuin menyelesaikan rignya Asus ini. Oke, untuk pengujian awal tentu sebaiknya kita cek dulu semuanya dalam keadaan default terkecuali RAM-nya. Corsair Vengeance RGB yang ada di gua ini punya speed di 3466 MHz. Untuk ngejalanin sesuai spek, caranya kita tinggal mengaktifkan XMP profile-nya aja kayak gini. Setelah itu tinggal save dan booting. Ketika idle, suhu dari i7 7700K berada di angka 40-an derajat. Gak usah khawatir karena suhu idle bukanlah acuan. Untuk ngetesnya di sini gue menggunakan Cinebench R15 yang mungkin kita semua udah nggak awam lagi. Suhu dalam kondisi default saat load tertinggi kita mendapatkan di angka 70 derajat Celcius, yang menandakan bahwa water cooling yang kita gunakan ini udah cukup baik mengingat Core i7 7700K emang punya karakter yang sebenarnya cukup panas jika kita nggak melakukan deloading. Untuk suhu dari NVMe SSD-nya pun terjaga sangat baik dengan suhu yang selalu di bawah 60 derajat. Perlu kalian ketahui bahwa M.2 SSD juga memang terkenal panas, maka dari itu banyak motherboard yang akhirnya membuat thermal solution khusus untuk M.2 seperti heatsink cover yang udah kebanyakan muncul dan juga seperti yang Asus lakukan ini. GTX 1080 Ti Poseidon sendiri memiliki boost clock default 1708 MHz, dimana secara defaultnya pun memang udah lebih tinggi dari seri ROG Strix. Dan boost clock Nvidia ini sifatnya emang dinamis, jadi jangan aneh ketika kita load GPU-nya, clock speed-nya bisa aja naik bahkan sampai 2000 MHz. Naik turunnya boost clock tersebut dapat dipengaruhi dari suhu GPU dan juga power limit dari GPU tersebut.
Yang cukup keren dari 1080 Ti Poseidon adalah saat di load dalam kondisi default, clock speednya langsung menghajar ke 2025 MHz. Dan saat kondisi load begini, suhunya masih santai di 48 derajat Celcius. Fan-nya pun belum mau muter kalau suhunya masih segini. Fan ini akan muter kalau suhunya berada di angka 55 derajat ke atas. Dan sebenarnya dengan kondisi default pun kita udah bisa nikmatin The Witcher 3 pakai resolusi 4K dan setting ultra kecuali Hairworks dengan FPS yang 60 FPS. Tapi tentu kita perlu cari tahu seberapa jauh performance-nya bisa meningkat seperti apa. Karena ini ademnya menurut gua udah kelewatan, tentu kayaknya kita harus coba ambil limit dari clock speed-nya. GTX 1080 Ti punya limit di sekitar 2100 MHz. Jadi overclock yang dicari di sini adalah untuk mengetahui seberapa stabil VGA card ini jika berjalan pada limit clock speed-nya. Dan di situ kalian lihat bahwa clock speed yang didapat saat load benar-benar stabil di 2100 MHz dan tentu dengan suhu yang masih cuma menggelitik VGA card ini. Di sini kita udah nemuin limitnya dan sekarang kita coba tuning CPU dan RAM-nya. Di sini gue mengoverclock CPU-nya menjadi 5 GHz dengan voltase 1,34 volt dan juga mengoverclock lagi RAM-nya ke 3600 MHz dengan timing CL14 yang jauh lebih ketat daripada CL16. Core i7 7700K emang agak dilema soal suhu, terutama saat udah di overclock. Setelah di overclock ini sensor mengatakan bahwa suhunya hampir menginjak 90 derajat. Dan saat gua menggunakan Corsair H100 EV2 di PC yang waktu itu gua rakit pun, hal ini sama. Ini dikarenakan 7700K sebenarnya perlu dilakukan delete ulang agar suhunya membaik. Buat yang belum tahu, delete itu membuka cangkang CPU-nya dan mengganti pasta yang terdapat di dalam die prosesor. 7700K nggak memiliki pasta yang baik pada area die-nya. Jadi banyak orang akhirnya melakukan deleting demi suhu yang jauh lebih baik. Seharusnya jika udah delete, suhunya bisa improve up to 15 derajat Celcius. Tapi seenggaknya tuning kita ini berhasil jalan tanpa mengalami throttling sama sekali. Dan sebenarnya kalau saat posisi ngegame, load CPU nggak akan sekeras stress test tadi. Jadi suhunya akan lebih adem. Mungkin kita bisa asumsikan dari pengujian single thread pada Cinebench, suhunya kira-kira segini nanti kalau kita akan pakai main game. Nah, kita coba masuk lagi ke The Witcher 3. Kenapa kok pakai skenario-nya ini sih gitu? Karena ini adalah game yang emang neken performa GPU, biar kelihatan seberapa perbedaannya akan berasa kalau pakai game ini. Dan resolusi juga di set ke 4K biar makin di-press lagi kinerjanya. Setting di sini masih sama kayak tadi, semuanya ultra kecuali Hairworks. Dan di sini kalian mungkin udah ngeliat perbedaan angka FPS-nya. Tapi dari gameplay aja kayak gini kita belum tahu grafik. Jadi di sini gua akan kasih lihat perbandingan dari yang kita tes sebelumnya tadi sama yang sekarang. Lumayan jauh ya bedanya. Selain rata-rata FPS setelah di overclock, 1% minimum FPS-nya bisa tetap stay di atas 60 FPS. Jadi FPS-nya naik, stuttering pun ikut jadi diminimalisir. Sekarang kurang lebih kita udah tahu seberapa besar sistem rig ini memberikan improve performance secara total di luar spesifikasi standarnya. Kalian tenang aja karena gue juga akan kasih hasil benchmark lainnya biar lebih afdol. Ini dia hasilnya. Kesimpulannya adalah baik dari motherboard atau VGA card ini dari segi performance ya harga nggak bohong lah ya. Lo bayar mahal lo dapat lebih, bahkan nggak performance aja tapi urusan gaya dan fitur yang serba lengkap. Cuma dari gue sendiri akan bilang kalau Maximus 9 Extreme dan GTX 1080 Ti Poseidon akan tetap memiliki segmen pasar yang begitu spesifik ke arah user yang pingin bikin custom water cooling aja. Karena jujur aja agak disayangkan uang yang dikeluarkan kalau sampai fitur yang di highlight malah jadi nggak terpakai nantinya. Coba kalian komen di bawah menurut kalian ke arah user kayak gimana yang pas untuk Mobo dan VGA card ini. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat buat kalian semua. Follow sosial media gue itu ada di description. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.